Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke. Nah, ini kita sebelum dimulai, biar pembelajaran kita hari ini berkah, maka diawali dengan doa. Jadi silakan ketua kelas Bani mana? Oh ya, Bani, silakan pimpin temannya untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Siap semua? Udah pada makan? Belum. Kok serentak belum? Tadi makan pagi udah? Makan siang belum? Aduh, berarti harusnya kalian bawa bekal dari rumah atau yang uang apa yang rezeki Allah punya lebih ya disisihkan untuk makan siang. Jadi biar kalau pembelajaran siang-siang kalian bisa terfokus, nggak lapar, dan belajarnya juga tetap semangat gitu ya. Nah, kita sebelum belajar seperti biasa harus biasakan apa? Budayakan 5R. Jadi salah satu poinnya adalah resik, rapi, deh kayak bersih gitu lah. Berarti saya minta kalian coba cek kanan kirinya, bawah kursi mejanya, kalau ada sampah diambil lalu buang ke luar tong sampah. Silakan. Ya, nah geser satu baru dua. Ya. Oke, berarti cuma sedikit doang ya yang ada sampahnya bagus. Selebihnya bersih semua? Bersih. Kita tunggu temannya dulu ya. Siap-siap dulu. Kalau misalkan di sekelilingnya kelas kita sudah bersih, insya Allah kita nyaman nih buat belajar. Nah sekarang coba diri semua dulu, diri semua kita cek masing-masing kelengkapan atributnya. Yang belum rapi baju dirapiin. Sebentar Bu. Ya. Sebentar Bu. Yang belum masuk baju dimasukkan. Ya. Oke, kalau udah rapi, silakan duduk lagi. Nah jangan lupa biar pembelajaran kita fokus. Nanti selama belajar HP tolong taruh di tas dulu atau dijauhkan dari jangkauan kalian. Nanti kalau misalkan ada saatnya ibu bilang, udah HP ini keluarkan buat kumpulin tugas ataupun mengerjakan tugas, nanti boleh HP-nya ditaruh lagi, gitu ya. Jadi silakan taruhnya HP-nya taruh di tas masing-masing dulu deh. Sudah? Sudah baik. Oke, selanjutnya Ibu mau presensi kalian satu dulu ya. Jadi yang dipanggil namanya yang sudah hadir atau tambahan siap semangat ya semangat gitu ya. Alia Nur Ahyani. Hadir Bu. Oke. Andi Tenri. Hadir siap semangat. Mantap. Caiza Akilah. Hadir siap semangat. Sip. Mantap. Dinda Amelia. Hadir siap semangat. Mantap. Zakwan Aditya. Ibu siap semangat. Mantap. Faisal Al-Ghifari. Hadir siap semangat. Mana Faisal? Oh, oke belakang nggak kelihatan. Fadilah Mursyid. Hadir Bu siap semangat. Ya. Mantap. Flora Octaviani. Hadir Bu siap semangat. JC. Hadir Bu siap semangat. Oke, mantap. Juwita Dwi Fitriati. Hadir Bu siap semangat. Ya. Halis Sambut. Hadir Bu siap semangat. Bes. Laraswati Sumantri. Hadir siap semangat. Ya. Muhammad Hafiz. Ya. Muhammad Ihsan. Hadir Bu siap semangat. Ya. Muhammad Miftahul. Hadir Bu siap semangat.
Naswa Aura, hadir Bu, siap semangat. Yes. Nesya Alia, ya. Ramudia Herlamba, Bu, siap semangat. Raffi Fasya, Hadir Bu, siap semangat. Raja Francisco, Hadir Bu, siap semangat. ya. Rafael Antonius, Hadir Bu, siap semangat. ya. Nesya Aura, Hadir Bu, siap semangat. ya. Mantap. Ridwan Dasofi, Hadir Bu, siap semangat. yes. Ria Saputra, Hadir Bu, siap semangat. ya. Rizky Mahesa, Hadir Bu, siap semangat. ya. Syaf Rabbani, Hadir Bu, siap semangat. ya. Tania Aulia, Hadir Bu, siap semangat. ya. Wildan Haris, Hadir Bu, siap semangat. Zahra Hairunisa, hadir mantap. Wih, berarti ini kita hari ini full semua hadir ya. Maka dari itu pertahankan kehadiran kalian saat ini, jangan sampai termasuk. Jadi kalau misalkan nggak ada sakit, nggak ada keperluan yang urgent di luar, ya harus masuk. Karena kita lihat lagi, salah satu indikator untuk kenaikan kelas adalah pertama adalah kehadiran. Kalau kehadirannya jelek, buruk, otomatis nanti saat rapat pleno pun juga bakal berkurang juga poin penilaian kalian, gitu ya. Setelah itu, oh ya, kita sebelum belajar, saya mau nge-review dulu nih materi minggu lalu. Ada yang ingat materi minggu lalu apa? Tentang Excel Bu, tentang hitung. Oh gitu-gitu, ya benar. Ya, intinya benar apa yang dibilang sama Naswa. Kita minggu lalu materi tentang pengenalan Excel ya. Ya. Pengenalan Excel dan satu lagi tentang Pengertian Excel Bu. ya pengertian Excel sama Penggunaannya. penggunaannya. Oke. Ada yang masih ingat gak? Apa sih Excel tuh? Saya Bu. Mana nih? Ya boleh deh dua-duanya dah. Mana dulu nih? Hitung kumpulan data, membuat laporan hasil keuangan, membuat daftar hadir, dan membuat hasil nilai itu. Oh itu berarti kegunaannya. Benar? Benar. Ya kalau kamu? Pengertiannya Bu. Ya jadi Microsoft Excel adalah perangkat yang digunakan untuk mengolah dan menghitung data yang bersifat numerik atau angka Bu. Yes, benar. Benar kan nih? Benar. Ada lagi? Cukup ya? Saya Bu. Oh iya, oke. Excel juga dapat menyajikan data statistik, menyajikan data dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, diagram batang, diagram garis dan sebagainya, Bu. Yes, lengkap. Mantap, benar? Benar, Bu. Nah, oke. Berarti intinya Excel itu sangat berguna untuk hidup kita sehari-hari ya. Apalagi kalian sebagai siswa misalnya nih, disuruh bikin table sama gurunya, disuruh bikin laporan, disuruh bikin presensi dan seterusnya. Itu pokoknya bermanfaat buat kita. Jadi kalau misalkan zaman sekarang nih nggak bisa bikin Excel, apalagi anak DKV, ya Allah malu-maluin banget gitu. Jadi Excel tuh dasar banget ya. Harusnya nih sebenarnya Excel ini Excel, Word sama PowerPoint itu dipelajari saat SMP di pelajaran TIK. Cuma kan ada beberapa sekolah yang nggak ada pelajaran TIK ya. Yang dapat TIK alhamdulillah kita kelas lagi, tapi yang belum dapat TIK ya ini benar belajar dari awal dasarnya. Gitu ya. Oke, nah ini kalau ibu mau, nah kalau kemarin kita belajarnya lebih ke pengenalan awal Excel dan penggunaannya. Nah sekarang kita belajar tentang operator dan fungsi dasar pada Microsoft Excel. Nah sebelum itu coba deh perhatikan gambar atau tabel di sini. Ini ada tabel apa nih judulnya? Daftar peringkat SMA atau MA se-DIY Yogyakarta ya. Nilai UNBK tahun 2018-19 jurusan IPA. Ini ada peringkat 1 sampai peringkat 28, ya kan ya? Ada nama sekolahnya, ada pesertanya berapa orang, ada nilai-nilainya bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan seterusnya, sampai totalnya sama rata-rata kan. Tapi banyak dong datanya kan, ada hitung-hitungnya. Nah sekarang pertanyaannya adalah dari tabel yang tadi saya tampilkan, gimana sih gitu loh cara ngitung total nilainya, rata-rata nilai siswanya, sampai itu diurutin saat peringkat 1 sampai 28, itu gimana caranya? Apakah kalian ngitung pakai kalkulator? Ya. Oke, kalau kata JC, iya pakai kalkulator. Ada yang sepakat?
enggak harus pakai apa? Rumus. Oke, pakai rumus JC. Berarti biar cepat ya, biar kerja kita efektif, efisien, kita bisa menggunakan Excel yaitu pakai rumus gitu. Nah, sekarang tanya adalah kalian tahu nggak nih rumusnya? Ya, oke. Belum tahu ya? Oke, berarti nah ini kita pelajari rumus atau formula dasar dalam menghitung tadi tabel yang tadi itu perhitungan tadi. Berarti kita hari ini adalah intinya belajar aplikasi pengolah angka Excel dengan submateri operator dan fungsi dasarnya ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah melalui demonstrasi peserta didik mampu menyebutkan operator dan fungsi dasar pada Microsoft Excel dengan benar dan mandiri. Jadi kalian bisa nyebutin dengan benar dan mandiri itu sendiri ya, tanpa bantuan orang lain. Lalu yang kedua, melalui demonstrasi juga peserta didik mampu membuat lembar kerja terkait operator dan fungsi dasar pada Microsoft Excel dengan benar dan kritis. Oke. Nah, sebelum kita masuk materi, nih Ibu ada asesmen diagnostik. Jadi Ibu pengen tahu nih seberapa tahu sih gitu pengetahuan awal kalian terkait Excel ini, operator dan fungsi dasarnya. Jadi ini ada isian kertas asesmen diagnostik. Jadi kalian isi, tinggal dijawab, tinggal cerita aja gitu ya, antara ya atau tidak. Kalau ketua kelas Dani dibagi teman-temannya diisi dari sekarang jam berapa? Jam 1:05 ya. Berarti ya 3 menit lah ya, 10:08 kelar. Sudah diterima? Ada yang belum ya? Belum. Oke, tunggu ya. Kenapa Wildan? Oh tuh Wildan itu. Udah terima semua? Sekarang silakan diisi 2 menit dari sekarang. Siap Bu. Nah kalau yang udah berarti saya minta deh kayak berbaris gitu ya, berbaris dari belakang. Ya sampai deh. Ada yang udah belum? Ya. Dari sana belum ya? Oke. Dari sana kiri belum ya. Terima kasih sudah diisi semua berarti ya? Sudah menulis semua asesmen? Sudah. Oke. Nah, ini kita mari break the ice. Kita main games dulu biar fokus sebelum materi. Kita ada games. Bisa dibaca? Bisa. Jadi misal kalau ibu bilang monitor, maka kalian tepuknya monitor, keyboard, mouse, ya. CPU. Oke. Diulang ya. Monitor, keyboard,
Siap belajar? Siap. SMK? Bisa. Nah, jadi kita dimulai dari materi operator pada Excel. Di sini ada 5 operator. Yang pertama ada pangkat, ya. Ada operasi pangkat, simbolnya V terbalik ya. V terbalik. Lalu ada operasi kali atau perkalian, simbolnya seperti bintang. Lalu ada operasi tambah, simbolnya plus. Operasi bagi atau pembagian, simbolnya garis miring atau slash. Lalu terakhir ada kurang atau pengurangan, simbolnya min, garis lurus. Ya. Nah, nanti contohnya adalah pokoknya setiap yang pengen kalian hitung, dihitung pakai Excel harus dengan tanda sama dengan. Lalu kalian ambil sel atau data mana yang mau diambil, tinggal diklik, tambahin simbolnya, lalu klik lagi data atau sel yang mau diambil atau dihitung. Paham sampai sini? Paham. Ini untuk operator ada 5. Nah, selanjutnya ada fungsi dasar. Nah, fungsi dasar yang kita pelajari hari ini cuma 5 aja nih. Sebenarnya banyak banget formula atau fungsi dalam Excel. Cuma yang dasarnya kita pelajari hanya 5 hari ini. Yang pertama adalah fungsi sum atau sum kita bacanya. Nah, sum ini apa tulisannya di sini? Fungsinya untuk data atau total data. Lalu ada rumus lagi apa? Average. Artinya average ya, jangan average. Ini bahasa Inggris. Lalu nanti bakalan baca average. Nah, ini rumus untuk menghitung nilai data. Lalu ada max. Max itu maksimal. Jadi ingat aja, max maksimal, min minimal. Nah, max ini rumus menampilkan nilai data terbesar atau nilai Kecil. terbesar, tinggi, pintar. Lalu ada rumus min minimal tadi ya. Rumus untuk menampilkan data terkecil. Nah, yang terakhir adalah rumus count. Count itu artinya kan jumlah ya pada bahasa Inggris ya. Berarti dia rumus untuk menghitung banyaknya sel pada range atau banyaknya data pada suatu kolom seperti itu. Oh ya. Nah, berarti udah paham ya? Ada operator sama ada fungsi dasar. Nah, sekarang ibu mau coba kita belum buka. Demonstrasi dulu nih. Ibu masih contoh ya. Di sini demonstrasi operator ada 2 kolom ya, nilai 1 sama nilai 2. Nah, di penjumlahan ini berarti kita tadi tinggal masukin apa? Sama dengan, terus select ya, atau sel yang pengen kita masukkan datanya, lalu simbolnya apa? Plus. Lalu tambah kita Klik C4. C4, habis itu masuk enter. Nah, langsung pengurangan. Pengurangan berarti gimana? Sama dengan, terus select, tambah ya, min. Kalau mulai fokus nih. Saya lagi ngecek juga nih, kalian fokus gak? Terus sini, ya C4 langsung. Nah, oke. Kalau perkalian sama dengan select aja ya. B4 juga bintang. Kalau bisa gitu C4 ya, bisa ya? Bisa nulis manual di keyboard atau kita tinggal klik selnya langsung di enter. Nah, pembagian berarti sama dengan select data yang mau diambil apa harus miring, terus pemangkatan sama dengan select data yang mau diambil apa simbol balik, terbalik, lalu select lagi, sampai sini paham? Ini kan masih kosong, berarti harus biar cepat ditarik atau di-drag sampai bawah. Nah, ini ditunggu sampai ada tanda plusnya dulu nih. Kalau misalnya kalian tiba-tiba begini aja, jadi kagak
paling ujung bawah sampai ada tanda plus, baru kita tarik drag. Gitu ya? Paham? Coba saya mau ngetes misal nih, saya mau perkalian di bagian sini. Berarti perkalian bagian sini apa? Sama dengan C klik B B berapa? B7 bintang 7 C7. Oke, berarti kalian dari sisi antara kolom sama barisnya paham ya? Bukan masalah klik select enggak ya, tapi kita lihat juga baris sama kolomnya ini bagian mana gitu. Oke, tinggal di enter. Nah, ini ke sama ya. Di pengurangan kita tinggal drag atau tarik sampai bawah biar keisi. Ting. Jika sama perkalian dari bawah ke dari atas ke bawah juga sama, tunggu sampai ada tanda plus, tarik ke bawah. Juga sama pemangkatan dan tarik sampai bawah. Sip? Paham sampai sini? Belum ada pertanyaan ya? Nah, itu demonstrasi terkait operator. Selanjutnya adalah kita coba di fungsi umumnya atau fungsi dasarnya. Nah, fungsi dasar tadi fungsi sum buat apa? Jumlah data. Menjumlahkan data. Berarti rumusnya sama dengan sum. Maaf ya bentar ya, ini laptop ini keyboardnya agak-agak, jadi kadang bisa kadang enggak. Maafin dulu keyboardnya dia agak. Sama dengan sum. Terus apa? Buka kurung. Di select C8 terus di klik ke bawah sampai C12. Iya. Di fase kan beda aja. Belajar pas SMP ya? Ya. Berarti sama dengan sum. Terus buka kurung, kita ambil datanya ya, select kolomnya, data asalnya gitu ya, 78 ya, ini kan berarti C8. Lalu, nah tunggu sampai ada tanda panah nih, kita drag sampai bawah data yang mau diambil, ya. Terus jangan lupa di tutup kurung, enter. Paham ya? Jadi hasil nilai 78 tambah 95 tambah 88 380 dengan menggunakan rumus sum hasilnya 424. Kalau pakai kalkulator agak lama ya. Jadi kalau misalkan datanya sampai ribuan, kalian mau ngitung sampai pegel itu 1000 data, kan capek ya. Nah kalau average, berarti rumusnya buat tadi Rata-rata. rata. Rumusnya gimana? Sama dengan average buka kurung. Kalau tanpa kita klik nilainya, klik selnya di berapa? Bisa ditulis manual lah ya. C19 C19 di titik 2. ya kita titik 2 C3. C3 karena sampai 80 ya. Nah itu nanti tutup kurung. Kalau kita nulis sel pada kolom yang kita ambil, nanti dia otomatis apa ya, terkotak warna biru gitu loh ya. Jadi langsung kita enter, hasilnya adalah 84,8. Rata-rata dari angka 78, 95, 80 adalah 84,8. Paham ya? Paham. Bunda paham? Raja paham ja? Paham. Ntar kalau misalkan dites bisa nih ya. Lanjut, kalau Max ganti apa? Derajat tinggi. Ya, besar, tertinggi, ya. Gimana rumusnya? Sama dengan Max Buka kurung. Ya, bisa di select. Ini berarti C31 ya. Terus di drag sampai bawah sampai C35. Terus tutup Kurung. dan di enter. Oke. Bisa ya. Fungsi min. Min buat apa? Kecil. Nilai terkecil terendah. Rumusnya gimana? Sama dengan Min buka
Ya, benar sampai C47. Tutup kurung terus di Enter. Aku udah hafal nih, udah bisa nih. Fungsi call berarti buat Menghitung jumlah data. ya menghitung jumlah sama dengan Call. call terus Buka kurung. buka kurung select ya sampai C59 tutup Kurung. Enter. enter. Oke, paham dari sini? Paham. Nah, oke, ada pertanyaan? Ayo, pertanyaan kemarin? Maksudnya materi hari ini? Saya Bu, Oh, Halisa, gimana Halisa? Bu kalau ingin menentukan lulus atau tidak lulusnya nilai siswa dalam suatu ujian, Ya, apakah bisa pakai rumus fungsi dasar yang tadi Ibu jelaskan? mantap nih pertanyaannya nih. Untuk menentukan nilai lulus atau enggak lulusnya suatu ujian ya kan dilihatnya dari nilai siswa ya. Nah itu ada fungsi lain. Dia masuknya enggak ke fungsi dasar, jadi ada fungsi lain namanya fungsi if. Nah fungsi if ini adalah fungsi logika, di mana fungsi itu buat memeriksa dan menguji kondisi tertentu pada Excel. Jadi kalau misalkan kita ngasih persyaratan nih, jika nilai siswa di atas 75, maka siswa tersebut lulus. Tapi kalau misalkan di Excel kita kasih persyaratan kondisi jika nilai siswa di bawah 75, maka tidak lulus. Nah nanti fungsi if ini akan kita pelajari di minggu depan. Mantap pertanyaannya. Makasih Halisa ya sudah bertanya. Iya, gimana Rafael? Untuk rumus fungsi count itu kan hanya dapat digunakan untuk sel yang memiliki angka. Kalau saya ingin menghitung jumlah data tapi isi selnya tulisan atau teks, dipakainya rumus apa? Oke, berarti Rafael rumus contoh ya. Benar. Jadi kan di sini tadi saya jelasin ya. Count ini lebih ke menghitung data tapi tipenya angka atau numerik. Nah kalau misalkan kalian mau yang tipenya teks kayak gini, pakainya ada yang tahu? Nggak tahu ya. Nah, pakai rumusnya adalah count ini kan count ya. Nah kalau yang buat teks atau tulisan kita tambahkan counta, count pakai a, itu ya counta. Yang kita coba tes. Tadi kan kalau ini kan rumusnya lebih ke yang nilai isi matematika ini. Coba kalau nama, berarti tetap sama dengan counta, buka kurung, dari Hana nih, Hana, Amelia, Rangga, Isa, Nurul, kita drag aja langsung, lalu tutup kurung, enter. Jadi dia bisa, ya? Paham Rafael? Paham. Nah coba kalau kita pakai count, tapi kita pakai count, kita call tapi ngambil datanya data si Hana ini, tulisan dari Hana sampai Nurul, apakah dia bisa? Hasilnya 0 karena dia nggak ngedeteksi kalau ini tuh kalau ini tuh bukan angka gitu. Jadi kalau misalnya dia bukan angka nanti hasilnya 0. Paham ya? Jadi kalau count itu lebih bersifat numerik atau angka, jadi kalau konta buat teks atau tulisan. Paham sampai sini? Nah sekarang kalian bikin satu kelompok 3 orang. Silakan. Apa kelompok yang dulu aja lah ya? Ical, sini dapat kelompok aku. Ya, kelompok yang dulu aja Bu. Ya udah, berarti udah settle tempat duduknya? Belum muncul Ustaz. Udah? Nah, masing-masing program kelompok maju ke depan. Siapa yang maju lu? Maju kan? Ayo, bagi-bagi perwakilan aja. Maju gak?
apa 3 gitu ya. Nah, yang tugas 1 Setiap nomor beda-beda ya Bu tugas Bu. ya. Jadi ntar ada dua tugas. Kalian kerjain 2 tugas. Yang pertama, nah, yang operator, yang ini nih, yang operator semua kelompok wajib dikerjakan data ini nih. Paham? Jadi penjumlahan, pengurangan, pengalihan, pembagian, pemakatan ini wajib dikerjakan semua kelompok. Terus, lalu ini yang dapat nomor 1 tadi, yang dapat nomor 1 kan si ini ya, siapa ya? Yang dapat nomor 1 kelompok Rio, Pram, Isan mengerjakan ini nih, ya. Kelompok 1 paham? Ini ya, daftar nilai informatika. Berarti yang di sini nih daftar nilai informatika ini yang kolom bagian warna pink ya, pesalem gitu ya. Ini nih yang kosong-kosong ini total nilai rata-rata nilai tinggi nilai terendah sampai 17 siswa. Kelompok 1 wajib isi full. Oke? Nah, kelompok 2 yang dapat kertas dari nomor 2 itu Rafli ya? Iya, Bu. Rafli, Bani, Ceza. Iya, Bu. Itu kalian kerjakan ini nih, faktur pembelian toko sejahtera. Nah, yang bagian warna kuning atau oranye ini ada PPN 10%, subtotal, total pembelian tertinggi, terendah, terbeda data. Ini harus diisi. Kayak kalian identifikasi lah gimana rumusnya gitu. Lalu kelompok yang dapat nomor 3 Zakwan ya, Juwita, Basofi. Ini kalian identifikasi total upah tentang penggajian karyawan di perusahaan. Yang nih backgroundnya warna ungu ya, ungu. Total upah kotor, PPN-nya, total upah netonya, upah seluruh karyawan, rata-rata tertinggi, terendah jumlah karyawan, diidentifikasi, dicari tahu rumusnya apa. Itu paham ya? Nah ini biar lebih gampang, tolong dibagiin ke teman-teman kelompoknya. Berarti sekarang jam 1.30 ya. 1.30. Kerjain 20 menit cukup? Cukup lah ya. Ya, Bu. Silakan dikerjakan. Silakan didiskusikan. Ya, dibuka dulu Excel masing-masing, terus bisa dikerjakan. Nah, nanti untuk pengerjaan per kelompok ini diskusinya bareng-bareng, tetap ya, bertiga. Terus untuk pengumpulan filenya masing-masing individu wajib dikirim ya ke Google Classroom. Sampai sini. Nanti kalau nggak ngerti gitu ya terkait rumusnya apa pun dipakai, jadi diskusi dulu sama teman-temannya, baru kalau udah start baru tanya ibu. Oke. Ya. Siap Bu. Jadi kalian bertiga nih. Sini Cerita. Lompat. Cerita mana ininya? Isinya.
Jangan berdua. Enggak, Isan dulu lagi. Apa Isan? Kalau PPS itu sama PPS. Ya, Oke, bagus. Ini kamu berdua. pemangkatan simbolnya apa? Saya lupa, Bu. Tanya temennya deh coba. Siapa? Oh, berbaring bener enggak? Berbaring. Sama yang bagus. Coba. Dia sama yang bagus. Semangat, Frank. Klik, balik. Ini X. Ini jadi sendiri kan mau siapa? Tahu aja. Ya, coba tanya dulu ke temennya. Cuma berdua doang. Ya, sedih banget. Kita 29, Bu. Berarti iya. Iya benar. Iya benar. Bu, kalau kayak gini bener ya? Oh, benar itu. Oke, Bang. Coba deh. Wah, bagus banget. Pinter ya, Bu, ya, dasar. Kita coba ya kita kerjain latihan yang Bisa, Joy. ketiga. Apa tuh? Nah, Ini ya, gimana cara dapetin pakaian untuk Oh, beda lagi. Hampir loh. Udah, bagus tadi. Ini faktor pembelian toko di Indonesia. Udah sampai jam ini ya, sampai jam 2 kurang dah. Kerjain dulu. Nanti ke ini ya. Nih, betul. Faktor pembelian ini deh. Angin liatin dulu. Faktor pembelian toko di Indonesia semua rantai. Wes. Ya, kan. Cara gimana cara dapetin 89%? Kan PC desktop. Harga satunya 4.500.000. Hah? Oh, normal. Orang banget. Monitornya keren. Terus kalau jumlah beli juga mungkin dikali apa namanya di Lenovo mah Samsung tuh mahal. Nah ini ada dua, berarti berapa ya kalau dua? 9 juta, ya kan? Tapi ini 10%. Cara ngitungnya gimana pakai rumus? Oke, kan? Terus dikali, kan juga ada rumusnya ya. Ntar gue yang maju, gue yang jelasin. Nah, sekarang gimana caranya bikin sup coklat? Udah selesai semua? Udah, Oh, masih ada belum? Ya, 5 menit lagi ya. Ya, Bu. Ntar kalau lagi di rumah BCR dulu. Ya. Nih, jangan lupa BCR Bu. Dikirim ke Google Classroom tugasnya. Oke. Ini yang barunya ini. Yang belum kirim segera tolong. Oke, Udah, Bu, udah? Udah, Bu.
cara gitu Oke, ya. sebenarnya gimana cara? Mbak Sofi belum ngirim nih. Tunggu kita Mbak Sofi. Oh ya udah ya udah. Sofi lama Sofi. Mas Sofi, Ibu bentar Bu saya dulu ya Bu. Iya ya buru ya. Siap Ibu. Aku mau istirahat. Flora juga belum nih Flora. Udah Bu ini lagi ini Bu. Lagi Ya. kirim. Bisa udah San. Belum Bu, dikit lagi. Ya. Ada ya. Ini beli bagian sesuai ini. Gimana? Gimana bisa? Coba tanya itu tanya bisa baca. Ini. Nanti setelah selesai mengerjakan Ini. masing-masing kelompok presentasi ya. Iya Bu. Nah, kita Oke, tinggal bikin lagi nih yang belum nih. 6 orang lagi yang belum nih. Siap Bu, bentar ya Bu. Ya, ayo. Kalau pembelian. Baik, mulai lihat lagi. Berarti pakai sum dong. Sum. Bagus ya. Udah selesai semua tuh. Udah dapet. Udah selesai juga Bu. Udah dikirim Bu. Wih. Maaf nih, mantap. Bisa sama aja diskusinya. Oh, sum apa ya? Wih. Ini. Sorry. Pembelian tadi lagi Udah dikirim ya? Udah dikirim. pembelian terendah. Dikirim ya? 2. Bagian sini udah? Belum Bu. Baik, dicek. Kita ini udah diskusi. Udah tinggal ngerjain sendiri ya. Pintar bisa. Excelnya. Coba mana? Oh ini udah lengkap nih. Oh. Wih. Oke, Ceza udah ya, ngomongnya Alisa udah. Juwita, Zaman, udah semua. Siap, paling easy. Paling udah. Paling easy. Rio. Udah. Oh udah siap presentasi nih. Sip, ya udah. Jangan lupa tetap dikirim ke GCR masing-masing. Jadi tugasnya walaupun diskusinya diskusinya bareng-bareng, tapi pengumpulan secara individu. Sudah ya? Sudah. Baik, dicek dulu. Oke. Udah semua. Andi tadi udah. Fadil, Faisal udah, oke. Alia udah, Naswa udah, Nesya udah ya. Zahwa udah, Indah juga udah, oke. Rio udah, sip. Ya udah, ini yang udah semua ngirim. Ibu minta perwakilan kelompoknya deh buat presentasi. Kelompok mana dulu mau presentasi? Satu lah Bu, satu lah. Kelompok satu boleh ya, kelompok satu. Siapa nih? Rio, Pram, Bisan. Ayo, boleh presentasi deh. Baju. Nah, ya. Nih. Biasa tenang dulu. Ini gua jadi biar kreatif. Ntar lihat operator ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Isan. Saya Pramudia Lambang, nama saya Rizal Abdurrahman. Kami akan
atau menggunakan itu simbol. Perjumlahan itu kalau menggunakan kata-kata itu sum, kalau menggunakan simbol itu plus. Jadi dengan contoh B4 ditambah dengan C4 hasilnya dengan jumlah 172. Jika ingin berderet ke bawah dengan sekaligus tanpa kita memerlukan yang namanya menulis ulang, kita bisa langsung menderap dari atas sampai bawah. Untuk pengurangan sendiri itu mengurangi itu menggunakan simbol min. Bisa dilihat dengan contoh B4 dikurang C4 sama dengan 10. Begitu juga dengan sebaliknya. Kita kalau ingin mencapai bawah dengan tanpa mengulang kembali, kita bisa langsung menderang dari atas ke bawah. Untuk perkalian sendiri itu kita menggunakan bintang. Beda dengan matematika yang pada umumnya. Untuk Microsoft Excel sendiri itu menggunakan bintang. Bisa dilihat dengan contoh B4 bintang, setelah itu C4. Kita bisa sama dengan yang lainnya. Kita bisa menggunakan sekaligus satu dengan satu pergerakan, kita bisa langsung mencapai akhir tanpa mengulang kembali. Pembagian yang pertama, pembagian itu rumusnya dengan cara garis miring. Contohnya B4 garis miring C4 diameter tidak atau di bawah, tidak tarik sampai bawah. Yang satu bawah. Lanjut. Untuk pemangkatan sendiri itu kita menggunakan V terbalik. Dengan contoh B4 dengan C4 dengan sama dengan hasilnya sekian. Untuk sama dengan seperti sebelumnya, kita tidak mungkin mengulang kembali. Jika kita mengulang kembali itu akan merepotkan. Makanya itu kita bisa langsung menderap ke bawah. Daripada ingin mengulang kembali, itu tidak enak, itu merepotkan. Kita lebih mending itu langsung menderap ke bawah sekaligus. Benar semua yang disampaikan kelompok 1? Gak ada yang salah ya? Tidak. Oke. Tutup lah. Terima kasih semuanya. Bila ada masalah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kelompok 1 ya. Lanjut. Kelompok 2 Rafli ya. Boleh kelompok Rafli. Ini Ibu ambil materinya ya. Tugas kalian. Rafli. Rafli ini ya tentang nilai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
total nilai kita pakai sama dengan, terus sum buka kurung C8 titik 2 sama F8 tutup kurung enter, jadi begini. Terus kalau udah begini tinggal tarik ke bawah aja. Kalau rata-rata kita pakai average. Terus sama sih caranya, buka kurung C8 titik 2 F8 tutup kurung enter. Jadi seperti ini, tinggal tarik ke bawah aja. Kalau kita mau nentuin nilai tertinggi, kita pakai rumusnya yang max. Jadi sama aja kayak tadi, sama dengan max buka kurung C8 titik 2 F8 tutup kurung enter. Jadi hasilnya kayak gini, tinggal di drag ke bawah. Sekarang yang nilai terendah, kita pakainya yang minimal. Sama dengan min buka kurung C8 titik 2 F8 tutup kurung enter. Nanti tinggal di drag juga ke bawah. Kalau kita mau ngitung jumlah data tabelnya itu, kita pakainya kaunta, karena kita pakai yang nama-nama ini. Rumusnya kaunta buka kurung C8 titik 2 D17 tutup kurung enter, nanti hasilnya titik. Oke. Ada yang salah dari kelompok ini? Ya. Benar semua ya? Oke. Sekian dari kelompok kami. Lanjut kelompoknya siapa yang mau maju? Siapa? Tadi siapa? Kelompok Zakwan, Zakwan angkat tangan ya udah. Silakan. Yang tahu-tahu. Zakwan ya. Tadi udah Ibu ambil datanya. Jadi perbesar aja. Sok, silakan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengolah data upah karyawan. Oke, jadi yang pertama untuk mencari data upah kotor menggunakan rumus dalam kurung C7 dikali E7 ditambah dalam kurung D7 dikali F7. Langsung di enter aja. Kalau udah nanti bisa dari atas di drag sampai ke bawah dan itu akan dapat hasil semuanya. Lanjut yang ke PPN. Oke, untuk rumus yang digunakan itu dari total upah kotor kita kalikan dengan 0,1 dan akan hasilnya 1.100 ini ya, dan langsung aja di drag ke bawah untuk hasilnya yang lain. Lalu yang kemudian total upah itu neto. Kembali, oke. Jadi total upah ini merupakan hasil dari total upah yang dikurangi PPN 10% dengan rumus G7 dikurang K7. Oke, enter. Dan seperti biasa di drag sampai ke bawah untuk hasil semuanya. Lanjut, Mbak Sofi bisa menjelaskan. Untuk total upah seluruh karyawan. Untuk rumusnya yaitu sama dengan dulu, lalu ketik sum dalam kurung I7 titik 2 I16 dalam kurung dan tinggal enter, hasilnya menjadi 100.900. Untuk rata-rata upah karyawan yaitu menggunakan rumus average. Yang pertama yaitu sama dengan lalu average dalam kurung I7 titik 2 I16 dan enter. Untuk rumus upah tertinggi karyawan yaitu menggunakan max dengan sama dengan lalu ketik max dalam kurung I7 titik 2 I16 lalu enter.
Yang pertama sama dengan, lalu ketik min dalam kurung I7.2 I16, lalu enter. Untuk jumlah karyawan, yaitu menggunakan rumus konta. Yang pertama sama dengan, lalu ketik konta, yaitu dalam kurung G7.2 B16, lalu enter. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Lanjut kelompok selanjutnya. Siapa? Oh, JC. Yaudah, JC mau maju. Silakan JC dan kawan-kawan. Kerjain. Juga JC di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Nama. Masih Faisal Iqbali. Nama saya Jesse Manuel. Nama saya Indah Melia. Ya, lanjut. Ini asik. Jauh nih. Jalan. Jadi kita menghitung dari tabel PPN 10%, tabel subtotal, dan tabel ini total pembelian tertinggi, terendah, rata-rata pembelian data. Pertama dari PPN 10%. Rumusnya itu Rumusnya sama dengan terus C5 bintang D5 bintang 0,1 blender baru di drag sampai bawah. Nggak salah dong. Yang di ujung dong. Nah, kalau untuk subtotal kita memakai rumus sama dengan C5 plus E5, enter, drag lagi sampai bawah. Untuk rumus total pembelian yaitu sama dengan sum buka kurung F5 lalu di drag sampai F14 lalu tutup kurung enter. Untuk rumus pembelian tertinggi yaitu sama dengan max buka kurung F5 lalu di drag sampai F14 lalu tutup kurung enter. Lalu untuk pembelian terendah yaitu sama dengan min buka kurung F5 lalu di drag sampai F14 tutup kurung lalu enter. Untuk rata-rata yaitu sama dengan average buka kurung F5 lalu di drag sampai F14 tutup kurung lalu enter. Untuk banyaknya data menggunakan rumus sama dengan count buka kurung F5 lalu di drag sampai F14 tutup kurung lalu enter. Itu ada yang salah, Bu. Aturan memakai konta bukan memakai count. Oh, yang ini ya? Ya, yang banyaknya data. Oh ya. Makasih Rio. Oh ya, oke. Terima kasih Rio yang sudah memperbaiki kelompok JC. Sudah dibilang tadi ya? Belum. Coba dibalik dulu. Oke, rumusnya kontra. Kontra nih. Konta Rio. Konta. Oh, kontra berarti buat yang jadi kontra bisa buat membeli juga, bisa buat teks tulis. Bisa. Des, sama Des. Oke, nama barangnya. Baru belajar Bang, sering Bang baru belajar. Oh iya. Oke, sip. Sudah benar yang dikerjakan kelompok 4? Ya. Dari kelompok kami tidak ada kesalahan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nambah terus dari siapa tadi yang enggak Rio ya? Iya, Bu.
langsung disanggah. Nilai plus buat Rio. Wih. Right? Saya minus dong. Ya kamu dapat plus juga. Karena memang manusia ya, mumpung masih belajar di sekolah nggak apa ada kesalahan daripada nanti udah di dunia kerja salah, wah diomel-omelin maki-maki kali sama bos kalian lah. Oke, sudah lengkap semua. Nah sekarang ini ibu ada soal ya, soal sumatif. Jadi kalian prakteknya sudah dikerjakan. Ini ada soal sumatif. Bentar ya, buka dulu. Oke, Bu. Soal sumatifnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soal. Ada 5 soal sumatif nih yang harus kalian kerjakan. Ya, mulai dari fitur dasar Excel, operator itu apa aja, fungsi dasarnya apa aja, sama juga ini kira-kira kalian rumus dari ini tuh seperti apa. Nah ini kalian kerjakan, ibu share soalnya di Google Classroom, tapi ngerjainnya boleh di kertas lembar. Jadi tolong Bani mana? Baninya Bisa di Classroom, Bu. Dikumpulinnya juga di Classroom. Ya, ini Bani di bagian teman-temannya. Iya, Oke, sudah terima semua kertasnya? Sudah, Bu. Ya udah, bisa dikerjakan. Kira-kira 10 menit cukup ya? Cukup. 15 menit sampai dikerjakan. Siap. Salah. Jangan nyontek lu sih. Kepuan lu sih. Dipantau ya kerjaannya. Sudah berapa nomor? 2. Sudah yang nomor 4 nih kok. Nomor 4. Benar-benar dikerjain. Lora 2. Ya. Berapa? Rafael berapa nomor? Baru 1.
Ya. 5 nomor ya. Ya, Bu. Jawab dulu. Apa? Awal tuh. Bisa ngerjainnya? Bisa Bu. Bagus, bagus. Saya nomor 3 Bu. Iya, Bu. Gila. Deal, ajarin dong, deal. Berapa nomor udah? Oh, banget tadi baru nomor 3. Selesai. Apa lu? Bagus. Udah? Berapa nomor? Ya oke, lanjutin ya. Lanjut. Rapi. Ya, bagus. Oh, ada rapi. Oh, ada rapi. Mana? Saya mah udah kelar, Bu. Sama kayak kamu. Dia sendiri ya, jangan nyontek-nyontek. Bukan yang Bu. Ih, bisa. Makanya gitu saya. Ya, coba lihat. Nomor 4 Bu. Nomor 4 Bu. Jadi Bu, jadi ini. Gak bisa. Ya Bu, ya Bu. Cal gimana? Siapa? Sendiri kerjain. Ya, saya nggak ngerti, Bu. Iya. Saya salah. Ayo 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oh, sampai dulu. Ya, saya berapa dulu? Pokoknya nilai saya 100 ya Bu. Segitu. Lawan. Segitu. Orang gadis, orang gadis. Orang gadis. Oh. Eca, kamu cantik banget hari ini. Mulai dari seperti pada dia. Oke, 2 menit lagi ya. Kerjain dulu. Sial, kimia. Ada kesulitan? Lumayan, Bu. Dikit lagi, Bu. Fisika dia. 1 menit lagi. Ayo dari deh kan, kumpulin teman-temannya. Ya. Udah selesai semua ya? Ya, yaudah. Kalau udah selesai, dikumpulin. Pulang. Ntar lagi pulang. Oke. Dikumpulkan dulu semuanya. Nanti kita koleksinya ibu koleksi langsung aja ya. Oke Bu. Bani sekali lagi. Dulu bang, nanti bang. Tinggal dikit lagi, gitu ya. Wis. Jadi nih, gue jadi diambil dia. Udah san, gue udah san. Ya, selesai sama. Oh, Ya. asli. Apaan tuh? Kenapa masih yang sebelah dulu?
Nah, berarti kita sudah di akhir pembelajaran. Udah mau pembelajaran. Tadi kita udah ngapain aja? Belajar. Main ya, main Monitor. main game, ice cream dulu. Lalu tadi kata ibu udah nerangin ya. Ada materi, ada operator, ada Fungsi dasar. udah demonstrasi juga. Terus kalian sudah apa tadi? Ngerjain soal buat tempat kerja di Excel berkelompok lalu presentasi. Nah, sekarang coba kita simpulkan. Kita belajarnya hari ini apa aja tadi? Ada itu. Operator. Operator. Fungsi dasar. Operator sama fungsi dasar. Nah, operator siapa mau nyebutin? Operator apa aja? Oke, Nora. Itu operator itu ada pangkat, lambangnya itu ditebalik, Ya. terus ada kali, bintang, kalau tambah plus, kalau dibagi itu garis miring, kalau kurang tuh Ya. Benar? Operator, apalagi tadi? Fungsi dasar. Nah, coba yang mau nyebutin fungsi dasar? Saya Bu, Sip. ini fungsinya tadi kan software itu untuk menggunakan jumlah angka pada salah satu tertentu. Nah, terus? Max dan min itu digunakan untuk mencari angka tertinggi atau terendah. Ya, terus? Kalau average itu menghitung rata-rata angka pada beberapa jumlah sel. Terus? Sedangkan kalau kon itu untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka. Dan konta itu Terus kalau kontak? konta hanya menghitung jumlah sel yang berisi angka. Baliknya nih. Kon sama konta. Waalaikumsalam. Baliknya gimana? Kalau kon berarti angka. sifat kontak. Ya, itu ya. Jadi kalau kon itu bersifat numerik atau angka, kalau kontak teks atau tulisan. Sebenarnya kontak itu bisa juga buat numerik atau angka, tapi lebih baik digunakan buat di tulisan atau teks, gitu ya. Paham sampai sini semua? Sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah ini Bu, kita refleksi dulu, refleksi pembelajaran hari ini. Nah, kita bareng-bareng ya. Apakah materi hari ini bisa dipahami semua? Iya. Gak ada yang bingung ya? Sudah bisa semua ya? Tapi kalau nanti ujian bisa nanti semua? Bisa. Insya Allah. Nomor 2, bagian mana yang kamu rasa paling sulit mempelajari materi ini? Tadi Bu yang kontak Bu. Kontak itu Bu. Sugar Bu. Bukan. Antara kon sama kontas suka ketukar. Nah, pertanyaan nomor 3, setelah kamu mengetahui kesulitan dialami, apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Bertanya. Tanya sama ibu sama teman. Sama teman, sama guru. Oke, berarti dia bertanya ya. Atau dicoba terus saja gitu loh. Terus yang terakhir, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke, alhamdulillah. Kalau misalkan menyenangkan, semoga nanti pembelajaran selanjutnya menyenangkan juga ya. Nah, materi hari ini ya cukup sampai di operator dan fungsi dasar. Next week, minggu depan, kita belajar tentang aplikasi pengolah angka juga, tentang Excel juga, masih tentang rumus juga atau fungsi-fungsi pada Excel. Cuma lebih banyak lagi, kita nanti belajar tentang sum if, tentang VLOOKUP, tentang if juga tentang sama Halisa, dan rumus-rumus lainnya, gitu ya. Jadi dipersiapkan, boleh nanti dibaca-baca dulu di bukunya atau di googling internet boleh, nanti baru minggu depan saya jelaskan seperti itu. Yaudah, boleh langsung ditutup. Ya Bani. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran hari ini berkah dan bisa kalian aplikasikan
Pulang. Ya. Iya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf ya. Dimaafin kamu. Ya, so. Masih